Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022. Ini berarti hari ke berapa ini? 9. Hari 9 saya melakukan OCD. Oke, jadi supaya tidak bosan ya, kemarin-kemarin saya menjelaskan tentang aktivitas saya sehari-hari, dari pola makan, dari pola olahraga, dan juga jendela makan. Sekarang saya akan membedah sedikit tentang apa yang saya baca di e-book dari OCD itu sendiri. Jadi dari Corbusier setelah mengeluarkan e-book sendiri ya, untuk teman-teman yang malas baca, mungkin saya akan merangkum sedikit demi sedikit setiap harinya supaya teman-teman lebih paham, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul di teman-teman bisa terjawab dengan adanya ini ya. Jadi pertanyaan yang sering muncul salah satunya itu katanya kalau kita berpuasa atau tidak makan dalam jam puasa itu nanti otot kita akan mengecil gitu, masa otot kita akan berkurang. Baik, analogi sederhananya seperti ini ya. Mungkin teman-teman pernah sakit, mungkin patah tulang misal di tangan, ataupun melihat teman-teman, saudara teman-teman, ataupun kalian punya teman gitu yang pernah patah tulang gitu, misalnya di tangan kiri dan digip tangannya. Pernah lihat gak setelah gipnya dibuka, tangan kanan lebih besar daripada tangan kiri yang digip tadi? Ya, kenapa seperti itu? Karena ototnya tidak pernah digunakan. Jadi ototnya tidak pernah digunakan, sehingga apa? Otot yang tidak pernah digunakan itu akan mengecil. Sama dengan teman-teman misalnya makan terus. Teman-teman makan pagi, siang, sore, pagi, siang, sore terus-terusan gitu kan. Tetapi tangan teman-teman yang kiri sakit, digip, patah tadi ya. Dengan tangan kanan teman-teman selalu aktif. Ada teman-teman makan pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, tetap kecil nggak? Nah, kesimpulannya adalah otot mengecil karena jarang digunakan, bukan karena berpuasa gitu kan. Karena konsepnya OCD ini kan mengadopsi dari puasa itu gitu, jadi tidak masalah. Bukan alasan untuk teman-teman untuk menolak untuk melakukan hidup sehat seperti ini. Karena apa? Kalau takut otot mengecil, orang makan terus tetapi patah lengan, digip, tetap kecil karena apa? Tidak pernah digunakan. Nah, itu kesimpulannya untuk yang pertanyaan ini. Mungkin bisa dipahami ya. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya seperti ini. Makan lebih sering dengan porsi yang lebih sedikit, misalnya satu kali makan 6 kali gitu kan, dengan porsi yang lebih sedikit dibandingkan makan 1 atau 2 kali selama sehari dengan porsi yang besar, itu infonya lebih baik makan lebih dengan makan sering tetapi dengan porsi sedikit. Itu mungkin yang sering teman-teman dengar kan di sini kan. Oke, jadi ketika saya baca buku ini, itu ternyata beliau Deddy Corbuzier juga sudah melakukan riset gitu kan ya. Jadi beliau menemukan itu ada sebuah penelitian. Penelitiannya ini namanya J.V. Knight. Itu dalam The Thrifty Genotype itu menjelaskan, intinya adalah bahwa manusia itu memiliki survival system untuk menyimpan cadangan lemak, yang mana cadangan lemak itu nanti akan digunakan ketika dalam keadaan mendesak gitu. Ya, jadi manusia menyimpan cadangan lemak untuk digunakan ketika dalam keadaan mendesak gitu kan. Nah, ini kadang disalahartikan atau dimelencengkan gitu ya. Melencengkannya gini. Jadi jika manusia, pemikirannya adalah jika manusia tidak dalam keadaan lapar, maka lemak tidak akan disimpan dalam tubuh gitu.
dipelencengkannya seperti itu, ya kan? Makanya diberikan teori kalau makan misalnya 6 kali sehari dengan porsi lebih sedikit lebih baik daripada 1-2 kali sehari tetapi porsi banyak, gitu kan. Nah, di situ yang salah kaprah. Jadi di dalam penelitian ini menjelaskan, saya jelaskan sekali lagi, manusia menyimpan cadangan lemak atau cadangan energi dalam bentuk lemak dalam tubuh, dan itu digunakan ketika dalam keadaan mendesak, gitu kan. Nah, kalau dalam tidak keadaan mendesak, apa yang digunakan? Ya makanan kita yang sehari-hari kita makan itu, ya kan. Teman-teman mungkin pernah melihat film ataupun mendengar cerita ada orang terdampar di suatu pulau dan dia selama beberapa hari itu masih bisa hidup walaupun di sana minim makanan ataupun tidak makan, gitu kan. Kenapa? Ya itu tadi, dia dalam sistem yang survival, gitu kan. Keadaan yang mendesak, maka apa? Lemak dalam tubuhlah yang diubah menjadi energi, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita di kehidupan modern ini, gitu kan, dimana-mana di sekitar kita ini banyak sekali makanan dan kita gampang sekali mendapatkan makan, apalagi kita memiliki uang untuk membeli makan, gitu. Nah, kira-kira kapan keadaan tubuh kita akan menjadi keadaan survive tadi, keadaan terdesak, kapan kira-kira? Tidak mungkin dong, karena apa? Kita gampang mencari makan, jadi tubuh tidak akan memecah lemak menjadi energi ketika tidak ada pancingan supaya tubuh menjadikan lemak menjadi energi, ya kan. Pancingannya dengan apa? Pancingannya yaitu dengan apa? Diet OCD tadi, yaitu dengan berpuasa, gitu kan. Jadi kondisi tubuh dalam keadaan lapar mendesak kondisi tubuh itu untuk memecah lemak menjadi energi. Karena apa? Tidak ada asupan makan ataupun kalori yang masuk ke dalam tubuh. Oke, bisa dipahami dari sini? Nah, maka itulah OCD di sini mengadopsi pola berpuasa. Karena apa? Memancing kondisi tubuh tadi dalam keadaan survive, gitu kan. Nah, logikanya masuk kan dari sini ya. Makanya tadi makan porsi sedikit tapi sering lebih baik daripada makan 1 atau 2 kali dengan porsi banyak. Itu tidak masuk kalau menurut saya, gitu kan. Ingat, puasa itu bukan membuat kita tidak makan, tetapi adalah mengatur pola makan di mana kita boleh makan, boleh tidak. Sama seperti di sistem OCD ini, OCD diet ini, ya kan. Nah, maka disitulah ada jendela makan 4 jam, 6 jam, 8 jam, ataupun 24 jam, kan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur hari ini.